berikutnya ketika saya coba merancang skenarionya, ketika praktek nanti ketika in-nya, berarti Bapak Ibu membagi, Pasda ini membagi kelompok kerja guru KKG itu bisa 2 per kelompok atau 4 orang per kelompok. Tujuannya apa? Mereka bisa bekerja untuk membuat desain, walaupun mereka berbeda sekolah. Jadi mereka mempersiapkan satu desain, yaitu UP kita, UP Tata Surya. Nah, berikutnya selesai mereka merancang desain sebanyak 2 JP. Nah, mereka langsung memulai persiapan. Persiapan ini adalah diantaranya mereka menyediakan atau menyiapkan peralatan yang akan dibutuhkan. Seperti contohnya itu adalah UP Tata Surya. Nah, itu bisa menggunakan yang paling murah itu adalah plastisin. Jadi tidak harus membeli media yang gabus ya, yang bentuk bola dunia, tapi bisa juga kalau memang mau misalnya minggu depan nih, contohnya minggu depan kita mau praktek di KKG-nya, berarti kalau untuk persiapan medianya bisa langsung dikoordinasi minggu ini dengan di grup KKG-nya. Karena contohnya kalau seperti di Aceh, untuk mendapatkan media yang Tata Surya yang menggunakan bola gabus itu agak susah, otomatis kita harus membelinya online. Tapi kalau dengan plastisin itu mudah didapatkan. Nah, untuk dananya, karena saya sudah melihat contoh proposal, nah itu memang ada 15 juta untuk satu KKG itu, dan beda kelompok beda. Kadang ada yang memasukkan numerasi sains, kadang ada yang memasukkan dia sekaligus ketiga-tiganya, ada literasi, numerasi, sains. Ada juga mungkin yang dimasukkan khusus sains. Jadi itu dana bisa disesuaikan. Karena tadi media yang kita gunakan adalah bahannya itu sebenarnya tidak membutuhkan dana yang besar. Nah, tergantung nanti bagaimana implementasinya di lapangan. Disesuaikan saja Bapak Ibu. Nah, berikutnya adalah tentunya guru akan tampil atau praktik UP sebanyak 6 JP. Nah, itu bisa diobservasi langsung oleh pasdanya ataupun oleh pengawas pembina. Seperti tadi saya dengar ada yang 24 nih, 24 grup KKG itu mungkin agak kerepotan, mungkin bisa dibantu oleh pengawas pembina. Dan tentunya harus mengisi rubrik dari refleksi untuk kegiatan on. Berikutnya adalah in kedua, berarti ini guru balik ke KKG-nya. Nah, ini untuk refleksi tentunya tadi ya diharapkan sudah mengisi refleksi itu ketika mereka di sekolah, ketika mempraktikkan on. Nah, ketika balik ke KKG untuk refleksi, nah masing-masing nanti guru atau bisa secara kelompok menyampaikan secara lisan itu bagaimana hasil yang didapatkan dari kegiatan on yang sudah mereka lakukan di kelas. Kendalanya apa, dan mungkin bisa saja guru itu bisa langsung mengatasi jika ada kendala dalam pembelajaran di kelas. Oke, ini contohnya untuk kegiatan interrefleksi kedua. Dan jadwalnya juga masih, karena ini sebagai contoh, kembali Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan kebutuhan di grup KKG-nya. Oke, dan di sini fokusnya adalah selain tadi refleksi, ada kita merancang kembali desain pembelajarannya, bisa jadi ada yang miss nih. Kalau ada kendala atau tidak terimplementasi dengan baik, mungkin modelnya kurang pas, model pembelajaran tidak tepat sasaran, sehingga tidak semua LK bisa diselesaikan dengan tepat waktu. Nah, nanti akan ada bisa Bapak Ibu menambahkan penguatan materi pedagogi. Nah, ini bisa dengan Bapak Ibu sendiri Fasda, atau Bapak Ibu bisa mengundang narasumber, apakah kami IN ataupun Pasprov yang memang terdekat dengan lokasi Bapak Ibu. Kalaupun nanti Bapak Ibu mungkin bisa, kalau agak jauh kita bisa menggunakan salah satunya adalah fasilitas Zoom, tapi mungkin lebih bagus bisa langsung ke KKG-nya sendiri atau luring. Nah, jadi untuk materi yang Tata Surya tadi, kembali lagi saya rasa Bapak Ibu sudah mendapatkan semua materinya. Dan untuk ice breaking ataupun kan ada lagu Tata Surya, nah itu bisa dikembangkan lagi, tidak harus mengikuti pola yang sudah ada, tapi yang wajib Bapak Ibu ikuti adalah modulnya, kesesuaian antara konten dan LK yang memang sudah ada dalam modul. Saya katakan kembali, ice breaking dan lagunya bisa disesuaikan. Mungkin Bapak Ibu di daerah, di zona-zona lain mungkin sudah ada yang membuat lagu-lagu yang lebih bagus dan mungkin dari yang sudah ada di materi tersebut. Berikutnya adalah untuk bedah modul, sama prosesnya seperti yang Bapak Ibu sudah lakukan kemarin, tentunya membedah semua UP, jika
tentunya fokus kita adalah untuk memahami seluruh UP yang ada dalam modul tersebut. Jadi guru-guru ketika nanti selesai, yang wajibnya kan tata surya dan energi alternatif. Nah, ketika selesai mereka bisa mencobakan lagi dengan UP-UP yang lain, dan tentunya tetap kita KKG tadi walaupun tidak ada dana tapi tetap berjalan. Jadi kita tetap saling mendukung KKG tersebut dan saling sharing gimana kegiatannya. Baik, mungkin ini yang dapat saya paparkan dari rencana nantinya Bapak Ibu ketika turun ke KKG. Mungkin selanjutnya lebih ke diskusi ya Pak Awan. Bagus sekali Bu Sarah. Ini kan Ibu itu mempresentasikan sekali lagi, Bu Sarah itu mempresentasikan contoh ya Bapak Ibu ya. Contoh yang beliau itu akan melaksanakan bersama Pasda di Aceh. Ini apa ya Bu ya? Iya. Nah, ada yang menarik sebelum ke teman-teman. Boleh Bu Sarah di-share lagi PPT-nya Bu? Ya, baik Pak. Untuk semua dulu biar penyamaan persepsi. Lanjut Bu, lanjut. Next. Yang mana Pak? Slide yang mana? Yang ronde aja Bu. Nah, ini dulu. Nah, ini dulu Bapak Ibu. Tadi Pak Raufik sudah mengingatkan kita yang tadi dulu. Nah, ini mengingatkan kita tentang PMA. Di PMA-nya itu memang 32 sampai 36 JP. Itu minimalnya ya Bapak Ibu. Tapi nggak apa-apa, namanya minimal kan dipenuhin, berarti 32-nya. Itu satu poin. Lalu jangan lupa bahwa di aplikasi atau di sistem itu kita diminta memenuhi 5 kegiatan. Selain pola in on in, itu yang kita pahami. Polanya in on in, kita juga harus memenuhi 5 kegiatan. Kalau satu siklus doang in on in, berarti kita baru berapa kegiatan? 3. Nah itu sementara kita wajib minimalnya melakukan, minimal juga loh Bapak Ibu, minimal melakukan kegiatan 5 kegiatan. Jadi kalau mau dipakai pola in on in, berarti in on in berarti on lagi kan, in lagi sekali lagi, berarti 5. Nah kalau di sini coba saya lihat Bu Sarah, ini udah dekat ya poin saya yang ke ini Bu. Next. Nah di sini pertanyaan saya, Ibu baru 25 JP ya Bu? Ya, benar Pak. Nah, artinya ada PR berapa Bu kurangnya? 10 JP lagi. 7 JP dong, kalau minimal 30. Oh iya, benar. Minimalnya ya Bu. Nah, artinya minimal 30 sudah tinggal 7 JP. Ibu sudah memikirkan belum dengan teman-teman anak seperti apa mengertinya? Mungkin bisa ditambahkan saat materi pedagogi
Pak, jadi berarti in 2 selesai nih untuk refleksi dari on yang sudah dilakukan. Nah, setelah mereka refleksi, tentunya kan ada kendala. Itu berarti akan mendesain pembelajaran berdasarkan hasil refleksi Ya. on yang sudah dilakukan. Yang di on kan, maksud saya Ya, yang di on. 4-5 ini dalam satu kegiatan apa beda kegiatan? Itu harus clear. Satu kegiatan, Pak. Oke. Sepaket ya. Berarti 4-5 itu satu kegiatan ada 6 JP kan, Bu? Iya, Nah, benar, Pak. kalau 6 dan 7 kegiatannya di mana? 6, 7 itu lebih ke penguatan di akhir. Setelah mereka balik ke hari keduanya, Pak, setelah mereka balik dari on tadi. Artinya 6 7 ini Ibu berarti di kegiatan ketiga ya, Bu? Iya. Nah, Benar. clear ya Bapak Ibu. Berarti 6 7 Bu Sarah itu di kegiatan ketiga, tetapi kalau polanya begini berarti kan baru in on in ya Bu ya. Iya. Sama in lagi nih 6 7 kan, Bu? Materi pedagogi. In lagi dah Bu, ini di KKG lagi kan, 6 7. Iya. Nah, Iya, benar. berarti baru 4, Ibu satu lagi masih bisa satu kegiatan nambah JP lagi gitu loh Bu. Jadi 5 kegiatan terpenuhi sama JP-nya terpenuhi gitu loh Bu. Pas ini Bu, emang bayangan saya begitu, in on ya kan, apalagi kalau bisa in on in lagi kan begitu, bisa aja misalkan mempraktekkan buku berikutnya ya kan. On lagi, Pak ya. Iya, ini hanya contoh gitu loh Bu Sarah ini. Ya. Itu ya Bu Sarah ya masukannya ya. Ya, Pak. Ya, mudah-mudahan tidak hanya Bu Sarah, diskusi kita kan juga sedang disaksikan oleh para pasda. Itu tambahan sebelum ke diskusi dari saya. Terima kasih Bu Sarah. Monggo kita buka ruang seluas-luasnya. Ini di Bogor sudah azan. Kita sepakati dulu kita mau berapa menit lagi ke depan atau berapa jam lagi ke depan. Saya mah ikutin aja lah. Oke. Baik, kita buka sesi tanya jawab dulu ya. Bu Sarah ya, teman-teman silakan. Ini yang risetnya mungkin untuk tadi ya ke Pak Rofik, mungkin ini lagi coba low hand dulu, baru ini ya, baru memulai biar saya dan Pak Supri mudah nih. Silakan, siapa yang mau nanya? Bu Mulyani siapa duluan nih? Di sini ada, kita ambil 3 dulu kali ya Pak ya. Silakan, Ibu yang nunjuk Pak. Oke, siap. Bapak Muhammad Ridwan kali ya dulu ya, ini di paling atas. Silahkan Pak dinyalakan mic-nya untuk Pak Muhammad Ridwan. Apakah tersedia beliaunya? Pak Muhammad Ridwan, Pasda kah beliau? Ya, Fasda. Ya silakan Pak Ridwan. Kalau misalnya tidak ready, bisa kita alihkan ke teman yang lain. Sepertinya tidak ada Pak. Kita coba yang lain aja ya, Ibu Neng Elis. Ya. Pasda Sains MI Zona 2. Silahkan Bu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Ibu atas waktunya. Setelah pulang dari kegiatan Pasda kemarin, kita membuat RTL. Dan ketika membuat RTL, kita menghadap ke Pak Kasipenma untuk mapping kegiatan. Nah, dari Pokja, kenalkan dulu Pak, nama saya Neng Elis dari Pasda Zona 2 Provinsi Banten, tepatnya dari Kabupaten Pandeglang. Di Kabupaten Pandeglang ini kita ada 15 Pokja KKG, yang 8 Pokja KKG yang mendapatkan bantuan, dan yang sekitar 7 KKG lagi yang tidak mendapatkan bantuan. Nah, kemarin harapannya Pak Kasih kita bahwa ke-7 Pokja KKG yang tidak mendapatkan bantuan pun kita harus sebagai Pasda itu melayani mereka juga untuk melakukan kegiatan yang sama dengan Pokja yang menerima bantuan. Pertanyaannya, ketika kita mapping kegiatan, apakah yang ke-7 yang tidak ada
ditanggapi aja ya, Bu Aini, Pak Holidun, dan Bu Sarah dan Bu Kiki, izin ya. Nanti mohon ditambahkan. Oke. Bu Eis ya, Bu Neng Eis ya. Ini ada Neng Lani, ada Neng Eis. Jadi Ibu dari Banten. Semuanya, untuk semuanya. Yang paling pokok memang pemetaan dulu gitu loh. Pemetaan itu adalah di daerah Ibu berapa fasda. Kita bicaranya sains dulu aja ya Bapak Ibu ya. Jadi sains itu ada fasda berapa, lalu komunikasikan dengan disiku ya namanya, atau pokoknya dikasih lah pada staf kasih ya kan, yang dikasih amanah mengawal bantuan. Tadi yang contohnya dari Bu Neng tadi, ada berapa sebenarnya yang dapat bantuan? Tadi sudah terpetakan. Tetapi lebih spesifik lagi Bu Neng, sains itu ada berapa? Kan gitu Bu. Nah itu dulu. Nah kalau misal itu sudah terpetakan itu, baru yang tadi itu malah menarik. Itu sudah sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Rofiq tadi kan, Pak Kasubdin. Kalau ternyata tidak dapat bantuan pun bisa bergerak. Yang jadi masalah gini, harus prioritas dulu Bu Neng Lani. Prioritas yang dapat blok grant, karena itu akan ada tagihan laporan. Gitu Bu. Kalau mau melayani yang tadi luar biasa, kalau memang pasdanya cukup, dan yang sama Bu, mau blok grant mau enggak, polanya lebih bagus ya diterapkan yang kita latihkan, pola in on in. Bedanya kan gini Bu, kalau mau melayani yang tidak dapat bantuan itu berarti satu, kita punya keleluasaan lebih dari sisi waktu. Kedua, keleluasaan lebih dari anggaran. Artinya bisa swadaya kalau kayak gitu. Bukan bisa swadaya, harus swadaya. Yang dapat blok grant terikat oleh sistem aplikasi dan juga pelaporan. Begitu Bu Neng ya, jawaban singkat saya. Kalau ada yang mau nambahkan, monggo dari IN yang lain, jangan saya aja. Silakan. Kalau sudah cukup jelas puas dari saya, ya bisa pertanyaan yang lain. Gimana Bu Neng? Saya merangkap ya. Bu Neng sudah cukup jelas? Oh, ya, jaringan kali. Baik, kalau ini Bu ada yang IN mau nambahin barangkali? Cukup? Cukup Pak, sama. Intinya sama. Sip. Oke, Bu Mul dari mana? Saya lihat ada Bu Kartika B12 Banjar yang resign ya, sama Pak Lestari ya, Pak Yudiadi. Nah, silakan dari ini dulu, dari tadi perempuan sekarang laki-laki dulu lah. Pak Yadi dulu ya, Pak Yadi apa siapa? Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf ya, saya mau bertanya terkait masalah sain di tingkat MI khususnya. Yang pertama yang ingin saya tanyakan itu kan anggota KKG di MI itu tidak hanya guru kelas 4, 5, dan 6 yang ada sainnya, kan di kelas 1, 2, 1 sampai 3 tidak ada mapel sain. Sementara yang termasuk anggota di KKG itu semua guru yang ada di MI. Ya, yang jadi pertanyaan saya, apakah mereka itu harus dilibatkan? Sementara di sisi lain ada juga guru mapel yang semacam Quran hadis atau fikih atau mapel selain sain, mereka juga kan anggota KKG. Bagaimana cara menanggulangi hal tersebut? Terima kasih, sekian dulu. Oke, Pak Yudi ya, Pak Yudi, Pak Yadi sih. Ya, Pak Yudi. Pak Yudi Lestari, terima kasih. Dari Pasda Jabar ya Pak? Ya, Pasda Jabar. Oke, sebelumnya mohon maaf, ini Bapak Ibu sebelum terkendala koneksi, Bu Mulyani sudah nge-share presensi ya, daftar hadir. Mohon mengisi sebelum lupa. Mungkin kalau udah terlalu banyak tenggelam, Bu Mulyani bisa nge-share ulang. Mohon Bapak Ibu, karena ini sudah masuk ke sesi-sesi akhir, untuk mengisi presensinya sebagai laporan ya, bahwa sains sudah bergerak juga. Baik Pak Yadi, terima kasih. Ada yang mau jawab Pak Horidun, Bu Aini
Sarah mau jawab? Pak, tadi saya agak ini jaringannya. Intinya apa ya pertanyaannya? Oke, baik. Saya jawab aja kalau begitu, Pak Yudi. Iya. Sebenarnya absen dong tak apa. tapi kita samakan persepsi dari awal Hah? sains ini, ya kan? Kita bersepakat saat itu menyusun modul, bersepakat bahwa ini adalah sebenarnya modulnya pembelajaran IPA Pak Yadi dan semuanya. Clear ya Pak? Jadi ada pertanyaan, ini kan kita tematik. Nah, jadi sekarang udah clear Bapak Ibu Fasda harus pede menyampaikan kita memang modul sains ini adalah modulnya IPA, ya kan? Nah, di tahap awal ini, yang sekarang kita ongoing ya, itu adalah IPA kelas yang benarnya, ya kan? Artinya emang materi 456 clear ya Pak Yadi. Nah, di lapangan itu ada yang namanya guru-guru KKG yang tidak berlatar belakang IPA gitu, bahkan yang berlatar belakang IPA ya, ada juga guru kelas 1, 2, 3 gitu KKG itu, tipikalnya kan kayak seperti itu ya Pak ya. Nah, semestinya itu ya kan, ketika misalkan saya nggak paham nih, karena saya juga kan fokusnya itu di konten. Nah, ketika screening KKG itu Pak Yudi dan kawan-kawan, mestinya memang sudah mengantisipasi itu. Harusnya hanya ada kelas 456, ya kan Pak? Hanya ada kelas 456. Kalau guru-guru itu memang 456 yang didaftarkan, itu udah nggak akan ada kendala tuh Pak. Pasti mereka kan
pelaporan. Tapi untuk Kelompok KKG ada yang berapa? memang belum masuk pendanaan, fokus kita adalah Min. tadi transfer ilmu yang sudah kita dapatkan. Jadi tetap kita dampingi KKG Ini tersebut. apa? Itu sih Pak dari saya. Ya, dengan cara swadana. Min dua-dua saudara. Swadana. Jadi kalau Ya. ini KKG nggak ada, MGP ada yang dapat nggak, Bu Kartika? MGMP ada dapat 3 Pak. Nah, artinya insya Allah para kasih baik di Kanwil ataupun di kabupaten kota sudah paham Bu kalau ada program ini. Ibu tetap laporan sebagai tanggung jawab moral. Pasprov ada ya Bu? Pasprov Sains ada nggak Bu? Nggak ada, kalau di daerah saya nggak ada Pak. Oh Jadi iya, cuma berarti Ibu langsung aja ke kasih ceritakan seperti itu. Jadi Ibu, Pak, kalau kami didukung, kami siap menggerakkan. Begitu Bu. Ya, artinya Ibu karena Ibu kan mungkin jauh juga ya Bu. Ada satu berarti saya nggak paham apakah nanti gini juga Bu. Ibu juga berkoordinasi. Barangkali ada kabupaten lain atau kota lain yang dapat bantuan tetapi fasdanya nggak ada atau kurang. Kalau itu memungkinkan Ibu bertugas di sana siap-siap. Tetapi lebih fokus ke daerah, ya Ibu sampaikan secara tanggung jawab moral, Ibu lapor ke Pak Kasih gitu. Kalau nggak ada Pasprov dan IN-nya, nah itu sampaikan ini posisinya begini, kami siap melatih sebenarnya. Cuma ternyata nggak ada Pokja yang tembus. Bagaimana Pak? Mau digerakin nggak? Kalau digerakin kan Ibu ngomongin sendiri. Perlu dukungan regulasi, kalau saya support lah, atau bahkan dana, kan gitu Bu. Itu aja Bu Kartika, bagus ya. Tapi saya nggak paham apakah di kabupaten tetangga atau kota tetangga ada yang dapat Pokja atau enggak. Itu juga Ibu harus tetangga. Begitu Bu Kartika ya. memang untuk berarti terlepas dari ini ya Pak, maksudnya terlepas dari ketentuan waktu. Kalau kami kemarin tuh saya rapatnya di para KKG, Ya. kita ngikut alur, berarti selesaikan urusan internal para KKG dulu, berarti ya itu memang terlepas dari pelaporan berarti kan Pak ya? Ya, artinya Ibu terlepas dari pelaporan secara keuangan dan program gitu kan. Tetapi kalau Ibu mau ngikut jadwal ini kan lebih bagus. Ya itu aja. Cuman Ibu lebih leluasa tidak terikat memang. Itu aja. Berarti targetnya tetap in 5 seperti tadi 32 JP ya Pak ya? Ya, itu Bu, itu 32 JP karena supaya ada nilai angka kreditnya. Kalau mau diangka kreditkan, ikutin pola yang pelatihan sekarang. Nah, bedanya Ibu berarti kan tidak terikat waktu kayak teman-teman dikejar-kejar Bu. Kan gitu loh. Kalau Ibu kan bisa direncanakan lebih matang, yang penting ada support dari struktural. Begitu Bu Kartika? Clear ya? Clear. Ya, Makasih Pak. ya, sama-sama, makasih Bu Sarah. Masih banyak nih Bu Sarah. Pada resannya mana dulu saya biar kuliah yang menunjuk lah. Silakan Pak Suharwan, dilanjut Pak Husen untuk menyampaikan. Oke, silakan. Posisinya udah nunjuk. Monggo. Suaranya Pak Suharwan. Masih di mute kah Pak Supri? Sudah di-unmute sebenarnya. Oke, monggo Pak. Mas Gala. Pak Husen dulu mungkin. Ya, yang bisa dulu aja. Raja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Bapak-Bapak Im dan Mas Prof serta teman-teman yang lain. Untuk pertanyaan saya tadi yang mengenai rundown yang secara oleh Bu Sarah, Jatuh Umi itu. mungkin gini Pak, nanti di KKG itu di Pokja itu kan kita kemungkinan, saya sebelum tahu juga yang di aplikasi, mungkinkah nanti di satu kegiatan itu ada 2 literasi, contohnya sains dan numerasi dan sebagainya, mungkin itu bisa juga. Kemudian yang kedua tadi tentang JP on itu 6 JP, kan nanti di lapangan di kelas itu kan kita maksimal hanya kalau pas normal kan 8 JP, hanya 8 JP. Itu kalau kita nanti belajar IPA terus kan nanti mungkin juga nggak mungkin juga gitu. Ini kemudian sehingga nanti di 6 JP on itu kan mungkin
sampaikan yang itu. Ya saya kan di sini ada agama dapat. Betul. Tapi saya UP wajibnya nggak ada saya hanya Pato eme. ya literasi. Pato eme ada pato eme. Emedra wana. CP on ini Pato CP emedra on-nya wana. yang 6 jam mungkin menurut saya kemudian terima yang 25 jam. Ada enggak teman? Di depan saya di depan Kan kurang, mungkin kita bisa menambahkan Hai, oh ini Pak Imran. moderasi dan ini kan belum itu juga mungkin bisa disampaikan Mana udah moderasi Pak Imran dan kan? itu ya. No depan orangnya lah ini pasal nan kau dalam seminar rawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan depan motor kau lain. Baik, Bapak dari Bel mana kat tadi, kau Mas? je yang naik Oh kau iya, kira dari kan? Kebumen, Jawa Tengah. Ada nak bel bu hair je. Pak Husen ya. Husen muncul. Baik, Pak Husen, terima kasih. Saya menjawab yang pertama dulu, Pak. Perihal bikin samakan persepsi, Ana perihal baru harga yang on, Pak. Jadi on itu baru yang bukan sekedar kita menghitung mereka tampil di kelasnya, ngajar di kelasnya. Tapi ketika on itu dihitung kan harus persiapan dulu, Pak. Ada media yang disampaikan. Jadi harga on itu istilahnya harga borongan, Pak. Siapa awak Bukan berarti dia itu on-nya ketika berdiri di kelas ngajar itu 6 JP, enggak, Pak. Tetapi harga on itu kan kita lepas tuh teman-teman guru ya setelah ADIN. Nah itu maksudnya, Pak, disamakan persepsinya dulu, Pak. Jadi harga on itu adalah rangkaian dari proses, Pak, dari mulai merencanakan, menyiapkan bahan, kemudian mengajar sampai mengevaluasi. Itulah on, Pak. Sampai bahkan membuat refleksi. Jadi begitu Pak Husen ya. Jadi persepsinya on itu tidak sebatas JP on itu bukan sekedar ngajarnya, Pak. Jadi jangan dibayangkan on itu adalah mereka ngajar 6 JP, Pak. 6 JP